Andi berjalan kaki dengan kecepatan rata-rata 2 meter per detik. Berapakah jarak yang ditempuh olehnya setelah 30 menit berjalan? Buat teman-teman yang mau coba jawab, silahkan jawab di pollingnya yang udah aku buka. Kalau kalian nggak mau jawab, nggak apa-apa. Bisa di-close, teman-teman. Nah, kalau misalnya nanti kalian mau jawab lagi, bisa dibuka lagi. Jadi jangan dijadiin masalah, yang nggak suka, close aja. Supaya kolom chatnya bisa kita pakai maksimal buat bertanya. Nah, sekarang, untuk yang ini, katanya Andi berjalan dengan kecepatan rata-rata 2 meter per detik. Sebenarnya apa makna kecepatan rata-rata itu, teman-teman? Makna kecepatan rata-rata sebenarnya tetap aja dia adalah kecepatan. Terus kenapa ada kata rata-rata di belakangnya? Karena secara logika, nggak mungkin seseorang itu berjalan konstan. Kecepatannya 2 meter, 2 meter per detik, 2 meter per detik. Nggak mungkin. Emang dia mesin gitu kan? Nah, karena nggak mungkin dia berjalan konstan, maka dipakailah bahasanya kecepatan rata-rata. Jadi sebenarnya secara perhitungan jangan dibawa pusing, nggak ada bedanya. Oke, sekarang yang kita ketahui di soal adalah V-nya sama dengan 2 meter per detik, 2 meter per sekon. Oke, kita keep dulu ya teman-teman ya. Lagi, V sama dengan 2 meter per sekon, itu adalah keterangan pertamanya. Kemudian yang kedua, apa lagi yang diketahui di soal? Setelah 30 menit berjalan, berarti itu sebagai T kan? T-nya katanya 30 menit teman-teman. T-nya 30 menit. Maka dari sini kita masukin dia ke rumus segitiga tadi. Kalau misalnya aku pakai S per VST, berarti yang di atas adalah S-nya, yang di bawah adalah V, dan di sini adalah T. Nggak ada bedanya sama Jokowi ya teman-teman ya. Tenang aja kalau kalian mau pakai JKW, nggak bakal beda hasilnya. Nah, sekarang apa yang perlu kita perhatikan? Jadi, kalau misalnya di soal kita udah diketahui V-nya, diketahui juga T-nya, maka udah jelas yang pasti dicari S-nya. Iya kan? Dan kalau kita cari, kita baca ulang soalnya, emang benar. Yang tanyakan itu berapa jaraknya. Berarti rumus dari jarak adalah S sama dengan V dikali T. Kita taruh di bawah sini. S sama dengan V dikali T. Kita masukinlah teman-teman. S sama dengan V dikali T, maka V-nya 2, kita bikin 30, dapatlah 60. Loh, mana 60? Gitu kan? Kok nggak ada 60? Nah, dari sini nggak boleh kita asal mengalihkan. Kenapa nggak boleh? Harus kita perhatikan dulu satuannya. Jadi teman-teman, seandainya kita tuliskan ini ya, tadi kan V-nya 2 meter per detik ya, atau 2 meter per sekon. Semoga teman-teman nggak bingung, sekon sama detik sama aja. Dikali 30 menit. Nah, kalau kita lihat, di sini satuannya adalah sekon, di sini adalah menit. Apakah sama? Jawabannya tidak sama. Karena nggak sama, nggak boleh kita kalikan. Terus gimana caranya biar boleh dikalikan? Samain dulu. Kita samakan dia ke detik. Oke, lebih gampang menyamakan ke detik. Coba, 30 menit itu berapa detik teman-teman? Berarti 30 dikali 60. Dan kenapa dikali 60? Coba, 1 menit berapa detik? 60. 2 menit 120. 3 menit 180. Berarti kan dikali-kali. Nah, kalau 30 menit, ya berarti 30 kali 60. Sama dengan 1800, satuannya sekarang sudah sekon atau detik. Oke, berarti langsung kita tulis di sini 2 meter per sekon sama dengan 1800 sekon. Nah, di sini barulah bisa kita coret teman-teman untuk S-nya. Coret, karena bakal habis kan satuannya. Tersisa apa? 2 kali 1800 sama dengan 3600, satuannya tersisa meter. Inilah jawaban kita. 3600 meter. Jawaban paling tepat adalah yang D. Bahas nomor berapa? Masih nomor 1. Kalau V-nya yang di atas gimana, Kak? Waduh, kalau yang ini itu sudah ketentuan ya teman-teman ya. Bukan berarti kita ubah. Bukan berarti kita ubah posisinya. Maaf, datangnya 60 dari mana? Jadi misalkan kalau mengubah menit ke detik itu harus kita kali 60. Seandainya 1 menit berapa detik? 1 dikali 60 detik. Seperti itu. Oke? Bisa ya teman-teman ya? Kalau pakai rumus JKW bisa nggak, Kak? Bisa dong, bisa banget. Nggak akan ada bedanya. Itu hanya beda bahasa doang teman-teman.